Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 5 persamaan dan fungsi kuadrat, latihan 5.9 nomor 1 sampai dengan 3 halaman 164. Soal nomor 1, fungsi kuadrat dengan titik puncak 2,6 dan melalui titik 1,7. Nyatakan fungsi kuadrat dalam ketiga bentuk. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan persamaan atau untuk mencari persamaan kuadrat ini, kita harus mulai dari yang diketahui. Diketahui di sini titik puncak. Berarti kita akan menggunakan rumus persamaan kuadrat yang melalui titik puncak, yaitu jika kita punya titik puncak H, K, maka persamaan kuadratnya bisa kita tulis fx sama dengan A dikalikan buka kurung X min H tutup kurung kuadrat ditambah K. Jadi ini adalah rumus persamaan kuadrat yang melalui titik puncak H, K. Sehingga titik puncaknya tadi kan 2,6. Berarti H, K-nya di sini artinya adalah hanya 2, K-nya 6. Kita substitusikan ke persamaan kuadrat yang ini. Ya, berarti hanya itu tadi 2, berarti hanya kita ganti 2, sedangkan K-nya itu 6, kita ganti K-nya dengan 6. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Nah, persamaan kuadrat ini melalui titik 1,7. Ya. Karena melalui titik 1,7 artinya titik ini berada pada persamaan kuadrat persamaan 1 ini. Ya, sehingga 1,7 ini bisa kita substitusikan pada persamaan 1. Sehingga di sini kita tulis fx sama dengan A dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah 6. Ini ya. Nah, kemudian di sini X-nya 1, sedangkan Y-nya atau Fx-nya ini 7. Jadi kita substitusikan ini 1,7 kita substitusikan ke persamaan 1. Di mana X-nya itu 1, X-nya kita ganti 1, sedangkan Y atau Fx-nya itu sama dengan 7. Ya. Kita hitung 1 dikurangi 2 berarti min 1. Berarti min 1 kuadrat itu dikuadratkan, min 1 dikuadratkan itu 1 ya. Berarti A dikalikan 1 berarti A. Sehingga di sini plus 6 saya pindah ke ruas kiri menjadi min 6. Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan A. 7 dikurangi 6 itu 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Selanjutnya bentuk yang pertama. Di sini kan kita harus menyatakan ke dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk fungsi kuadrat dengan titik puncak H, K, yaitu fx sama dengan A dikalikan buka kurung X min H tutup kurung kuadrat plus K. Jadi kita disuruh mencari persamaan kuadrat dengan bentuk seperti ini. Ya. Sehingga di sini kita tulis dulu, tadi kan kita sudah dapatkan persamaan 1, fx sama dengan A dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat plus 6. Ya. Nah, di sini diperoleh tadi dalam perhitungan A-nya itu sama dengan 1. Jadi A-nya kita ganti dengan 1. Sehingga di sini 1 dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat ditambah 6. Ini hasilnya 1 dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat, itu hasilnya ini. X min 2 tutup kurung buka kurung di sini kuadrat ya. Jadi ini adalah persamaan bentuk pertama, yaitu persamaan kuadrat dengan titik yang melalui titik puncak ya. Jadi fx sama dengan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat plus 6, yaitu titik puncaknya tadi 2,6. Ini 2, ini 6. Kemudian bentuk kedua adalah bentuk standar fungsi kuadrat, yaitu bentuknya berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuknya. Jadi kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang berbentuk seperti ini. Nah, caranya adalah kita uraikan dari yang sini. Ya, di sini kita tulis fx sama dengan buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat plus 6 ini. Kemudian yang kuadrat ini saya uraikan. Saya kerjakan secara pelan-pelan saja. Berarti di sini x kuadrat saya tulis 2 kali. Buka kurung X min 2 tutup kurung dikalikan buka kurung X min 2 tutup kurung. Kemudian kita kalikan. Cara mengalikannya X dikalikan X kuadrat. X dikalikan min 2 berarti min 2X. Selanjutnya yang di sini min 2 dikalikan X min 2X. Min 2 dikalikan min 2
Min ketemu min berarti plus 2 dikalikan 2 berarti 4. Baru di sini ditambah 6. Selanjutnya adalah min 2x dikurangi min 2x. Ini bisa ditambah karena variabelnya sama. Min 2x dikurangi min 2x berarti min 4x. Sedangkan 4 bisa ditambah dengan 6 karena ini sama-sama konstanta, berarti 10. Jadi bentuk standar persamaan kuadratnya yaitu adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10. Jadi kita sudah dapat dua bentuk, yaitu bentuk pertama adalah yang melalui titik puncak seperti ini persamaan kuadratnya. Bentuk kedua adalah bentuk persamaan secara bentuk standar dari fungsi kuadrat, yaitu seperti ini. Selanjutnya adalah bentuk fungsi kuadrat dengan titik potong p, 0 dan q, 0 pada sumbu x, yaitu fx sama dengan a dikalikan buka kurung x min p tutup kurung dikalikan buka kurung x min q tutup kurung. Jadi kita disuruh mencari persamaan kuadratnya ke dalam bentuk yang seperti ini, ya. Pertama-tama kita cek dulu, karena di sini tidak bisa difaktorkan langsung, kita cek dulu diskriminannya. Apakah diskriminannya lebih besar daripada 0, sama dengan 0, atau lebih kecil daripada 0. Ya, di sini kita cari dulu. A-nya sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan min 4, koefisien dari x. C-nya itu sama dengan 10, yaitu konstanta. Sehingga D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 4, berarti min 4 kuadrat. Dikurangi 4 dikalikan A, A-nya 1. Dikalikan C, C-nya 10. Berarti min 4 kuadrat berarti 16. Min 4 dikalikan 10 berarti min 40. Berarti 16 dikurangi 40 sama dengan min 24. Diperoleh diskriminannya lebih kecil daripada 0. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 10 tidak memiliki titik potong dengan sumbu x. Ya, jadi persamaan kuadrat ini tidak memiliki titik potong dan sumbu x. Jadi fungsi kuadrat ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi kuadrat dengan titik potong dengan sumbu x. Tidak bisa dinyatakan dengan bentuk ini. Kenapa? Karena fungsi kuadrat ini tidak berpotongan dengan sumbu x. Otomatis titik potongnya kan tidak ada. Maka tidak bisa dinyatakan ke dalam bentuk titik potong terhadap sumbu x. Soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan dari ketinggian awal 4 meter dan mencapai ketinggian maksimum 8 meter setelah 2 detik sejak dilempar. Nyatakan fungsi kuadrat dalam ketiga bentuk. Yang pertama, kita harus mengubah soal cerita ini ke dalam bentuk koordinat, ya. Ke dalam bentuk titik koordinatnya. Yang pertama, kita misalkan dulu x itu sebagai waktu, yaitu dalam detik, sedangkan y itu adalah sebagai ketinggian, yaitu dalam meter. Sehingga pernyataan yang ini, bola dilemparkan dari ketinggian awal 4 meter. Berarti dilemparkan awal berarti x-nya waktu 0, ya. X-nya saat x sama dengan 0. Kalau di awal belum dilemparkan berarti x-nya sama dengan 0. Sedangkan ketinggiannya itu ada di 4 meter. Ya, jadi sebelum dilempar itu x-nya sama dengan 0, tapi ketinggiannya sudah 4 meter. Ketinggian maksimum 8 meter setelah 2 detik. Yang ini, pernyataan yang ini. Itu artinya di sini x-nya 2, kan 2 detik. Berarti x-nya 2 sedangkan y-nya 8. Ya, ingat x itu waktu sedangkan y itu ketinggian. Berarti 2 detik, berarti di sini x-nya 2, sedangkan ketinggiannya berarti y-nya, ya. Y-nya 8. Kalau kita sudah mendapatkan 2 titik ini, yang ini titik puncak, sedangkan ini adalah persamaannya yang melalui titik ini, persamaan kuadratnya melalui titik ini. Berarti cara pengerjaannya adalah sama dengan soal nomor 1. Yang pertama, kita gunakan terlebih dahulu persamaan kuadrat yang melalui titik puncak. H, K, yaitu rumusnya adalah fx sama dengan A dikalikan buka kurung x min H tutup kurung kuadrat ditambah K. Yaitu titik puncaknya tadi 2,8, berarti hanya itu 2,
K-nya itu 8. Berarti di sini diganti, H-nya itu 2, K-nya itu 8. Ini akan menjadi persamaan pertama. Melalui titik 0,4 yang ini. Ya. 0,4 karena melalui titik 0,4 berarti 0,4 ini berada di dalam fungsi kuadrat ini. Karena berada di dalam fungsi kuadrat ini, maka tinggal kita substitusikan. Ya, kita tinggal substitusikan pada persamaan 1, yaitu yang ini. Sehingga di sini fx-nya itu sama dengan y, berarti sama dengan 4. Sedangkan x-nya di sini sama dengan 0. Ya, 0. Ya, kita hitung di sini 0 dikurangi 2 berarti min 2. Berarti di sini min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat di sini 4. Ya, berarti A dikalikan 4 berarti 4A. Selanjutnya di sini plus 8 pindah kuras kiri menjadi min 8. 4 dikurangi 8 berarti min 4. Ya, kemudian 4A posisi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti di sini tadi 4 dikurangi 8 berarti min 4 dibagi dengan 4 yang ini, yang A pindah ruas ini, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi sama dengan A. Berarti A-nya diperoleh sama dengan min 1. Min 4 dibagi 4 berarti sama dengan min 1. Berarti A-nya sama dengan min 1. Sehingga kita bisa menentukan bentuk yang pertama, yaitu bentuk fungsi kuadrat dengan titik puncak H, K, yaitu fx sama dengan A dikalikan buka kurung x min H tutup kurung kuadrat ditambah K. Ya, jadi ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang pertama. Yaitu kita tuliskan di sini fx sama dengan A dikalikan buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat plus 8. Di sini ya, dari persamaan 1 ini. Ya. Dari persamaan 1 ini. Sedangkan tadi kita sudah memperoleh A-nya itu sama dengan min 1. Berarti di sini A-nya kita tinggal ganti dengan min 1. Sehingga tinggal kita hitung hasilnya adalah fx sama dengan di sini min buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat ditambah 8. Jadi ini adalah bentuk pertama dari fungsi kuadrat yang melalui titik puncak. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk standar fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk mencari ini kita uraikan dari yang ini, persamaan yang melalui titik puncak ini, persamaan kuadrat melalui titik puncak ini. Kita tulis dulu fx sama dengan min buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat plus 8. Di sini kita uraikan, kita tulis buka kurung x min 2 tutup kurung dikalikan buka kurung x min 2 tutup kurung. Ya. Kemudian di sini kita kalikan x dikalikan x kuadrat. X dikalikan min 2 berarti min 2x. Min 2 dikalikan x min 2x. Min ketemu min plus 2 kalikan 2 4. Kita sederhanakan x kuadrat min 2x dengan min 2x sama variabelnya sama-sama x berarti bisa dihitung, berarti nilainya min 4x ya. Jadi di sini min 2 dikurangi min 2 min 4. Tinggal ditambahkan x plus 4. Selanjutnya adalah negatif ini kita kalikan ke dalam ini. Sehingga di sini min dikalikan x kuadrat berarti min x kuadrat, min ketemu min plus berarti plus 4x. Min ketemu plus berarti di sini min 4. Baru di sini plus 8. Kita hitung min 4 ditambah 8 berarti plus 4. Jadi fungsi kuadrat bentuk standarnya yaitu adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 4. Jadi di sini kita sudah mendapatkan dua bentuk fungsi kuadrat. Tinggal satu bentuk lagi. Yang ketiga adalah bentuk fungsi kuadrat dengan titik potong p, 0 dan q, 0 pada sumbu x, yaitu fx sama dengan a dikalikan buka kurung x min p tutup kurung dikalikan buka kurung x min q tutup kurung. Ya. Nah, di sini kita tidak bisa memfaktorkan secara langsung. Ya, berarti kita akan memakai rumus ABC untuk mencari titik potong dengan sumbu x-nya. Di sini A-nya sama dengan min 1 yaitu koefisien dari x kuadrat, B-nya sama dengan 4 koefisien dari x, sedangkan C-nya itu 4 yaitu konstanta.
Kita gunakan rumus ABC, X 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya tadi 4, berarti min 4, plus minus akar dari B kuadrat. B-nya 4, berarti B kuadrat, 4 kuadrat. Dikurangi 4 dikalikan A. A-nya tadi min 1, berarti 4 dikalikan min 1. Dikalikan C. C-nya 4, berarti dikalikan 4. Per 2A, berarti 2 dikalikan A-nya min 1. Min 1. Kita hitung. Di sini min 4 tetap ya. Kemudian 4 kuadrat berarti 16. Min ketemu min berarti plus. 4 kali 1, 4 kali 4, 16. Ya, sehingga di sini 16 tambah 16 berarti akar dari 32. Kemudian selanjutnya adalah 32 ini kita uraikan menjadi perkalian 16 kali 2. Ya, sehingga akar dari 16 itu 4, sedangkan akar dari 2 itu tetap kita tulis sebagai akar 2. Ya, selanjutnya bisa kita pecah. Plus minus artinya di sini akan ada dua jawaban. X1-nya yaitu kita ambil yang negatif dulu. Berarti di sini min 4 dikurangi 4 akar 2 per min 2. Sedangkan yang X2-nya kita ambil yang positif. Berarti min 4 plus 4 akar 2 per min 2. Selanjutnya kita sederhanakan. Yang di sini sama-sama kita bagi min 2. Min 4 kita bagi min 2 berarti menjadi 2. Min 4 akar 2 kita bagi min 2 berarti plus 2 akar 2. Ya. Kemudian di sini juga sama, min 4 dibagi min 2. Min ketemu min plus kan. Kemudian 4 dibagi 2 berarti 2. Kemudian di sini plus 4 akar 2 dibagi min 2. Plus ketemu min berarti min. 4 dibagi 2 berarti 2. Berarti di sini tersisa akar 2. Berarti jawabannya adalah min 2 akar 2. Ya. Jadi di sini kita punya X1 sama dengan P yang ini sama dengan 2 plus 2 akar 2, sedangkan X2 sama dengan Q yang ini itu sama dengan 2 min 2 akar 2, sedangkan A-nya yaitu min 1 yang ini. Sehingga ketika kita membentuk persamaan kuadrat ke dalam bentuk seperti ini, kita tulis dulu fx sama dengan A dikalikan buka kurung x min P tutup kurung dikalikan buka kurung x min Q tutup kurung. Kita tuliskan A-nya di sini min 1. X dikurangi P-nya tadi ini. Ya, berarti kita beri buka kurung. Buka kurung 2 plus 2 akar 2 tutup kurung. Buka kurung x min. Yang ini Q-nya ini. Berarti kita beri buka kurung 2 min 2 akar 2 tutup kurung. Nah, kemudian yang negatif satunya tinggal kita tulis negatif biasa, sehingga kita peroleh ini adalah bentuk ketiga dari persamaan kuadrat dengan titik potong sumbu x, yaitu fx sama dengan min buka kurung x min buka kurung 2 plus 2 akar 2 tutup kurung dikalikan buka kurung x min buka kurung 2 min 2 akar 2 tutup kurung. Ini adalah bentuk ketiga persamaan kuadratnya. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk setiap kasus di bawah ini tentukan apakah diskriminan fungsi kuadrat sama dengan 0, lebih kecil daripada 0 atau lebih besar dari 0. Ini yang A. Pendapatan dari penjualan sebagai fungsi dari jumlah barang. B. Keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. C. Kualitas bunyi dari sound system sebagai fungsi dari amplitude gelombang bunyi. D. Efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat. Dan E. Keselamatan pemakaian suatu jenis bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian. Ya, untuk mengerjakan ini caranya sama seperti latihan 5.8. Kita harus berpatokan pada kehidupan nyata atau kehidupan real, ya. Untuk menentukan di sini punya titik maksimum atau titik minimum, ya, harus sesuai dengan kehidupan nyata. Kita bahas yang pertama, pendapatan memiliki titik puncak maksimum, ya. Karena kenapa? Karena keuntungan, karena setiap setiap perusahaan
pasti menginginkan pendapatannya itu maksimum. Ya, pendapatannya itu paling besar. Jadi pendapatan maksimum berarti dia itu memiliki titik puncak maksimum. Ya, karena memiliki titik puncak maksimum berarti grafiknya itu terbuka ke bawah. Titik puncak maksimum berarti titiknya ada di atas, sehingga grafiknya di sini terbuka ke bawah. Ya, karena grafik terbuka ke bawah ini menunjukkan bahwa grafik kuadratnya tersebut memotong di dua titik, ya, di sumbu X di dua titik. Ya, jadi grafiknya terbuka ke bawah berarti artinya grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik. Karena memotong sumbu X di dua titik artinya adalah diskriminannya lebih besar daripada 0. Ya, jadi di sini urutan pengerjaannya, pertama kita tentukan dulu titik puncaknya. Apakah maksimum atau minimum? Karena setiap perusahaan atau setiap orang kalau mau jualan itu yang diharapkan pendapatannya maksimum atau pendapatannya paling besar, maka dia akan memiliki titik puncak maksimum. Jadi di sini penentuan titik puncak maksimum atau minimumnya itu sesuai dengan kondisi nyata. Ya, jadi di sini kalau pendapatan yang diharapkan itu maksimum, berarti memiliki titik puncak maksimum. Selanjutnya, karena titik puncaknya maksimum, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Nah, karena grafik terbuka ke bawah, ini berarti di sini kaki-kaki grafiknya kan ada dua yang akan menyentuh sumbu X. Berarti akan memotong sumbu X ini di dua titik. Ya, tadi kan terbuka ke bawah, berarti seperti ini grafiknya. Berarti kaki-kaki kurvanya ini kan ada dua yang akan menyentuh sumbu X. Berarti titik potong dengan sumbu X itu ada dua titik. Nah, selanjutnya, karena memotong sumbu X di dua titik, artinya adalah diskriminannya lebih besar daripada 0. Jadi seperti itu tahap pengerjaannya. Kemudian keuntungan itu setiap orang kalau mendirikan usaha pasti keuntungannya ingin yang besar, ingin yang maksimum, yang paling besar. Berarti titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Karena titik puncak maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka memotong sumbu X di dua titik. Karena memotong sumbu X di dua titik, maka diskriminannya lebih besar daripada 0. Kemudian kualitas bunyi dari sound system. Nah, berarti yang diharapkan kualitas bunyi dari sound system itu yang paling bagus, yang paling maksimal. Berarti di sini titik potongnya adalah titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Ya, karena titik puncak maksimum berarti grafiknya terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah berarti titik memotong sumbu X di dua titik. Karena memotong sumbu X di dua titik, maka diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Kemudian adalah efektivitas obat. Efektivitas obat itu yang diharapkan adalah yang maksimal, ya, yang cepat memberikan kesembuhan. Berarti manfaatnya yang maksimal. Berarti di sini memiliki titik puncak maksimal atau maksimum, ya, titik puncak maksimum berarti grafiknya terbuka ke bawah. Ya, karena terbuka ke bawah, maka titik potongnya terhadap sumbu X itu ada dua. Ya, karena di sini terbuka ke bawah kan seperti ini. Berarti kaki-kaki dari grafiknya ini ada dua kan? Di sini ada dua kanan kiri. Berarti yang akan menyentuh sumbu X itu ada dua kanan dan kiri ini, kaki dari grafiknya ini. Berarti memotong sumbu X-nya itu ada di dua titik, yang kaki kiri dan kaki kanan dari grafiknya. Karena memotong sumbu X di dua titik, maka diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Yang E, keselamatan pemakaian suatu jenis bahan. Kalau keselamatan berarti keselamatannya yang diharapkan adalah keselamatan maksimum atau keselamatan optimal. Berarti titik puncaknya di sini titik puncak maksimum. Ya, karena titik puncak maksimum berarti grafiknya terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka titik potongnya ada dua di sumbu X. Karena titik potong dua di sumbu X, maka diskriminannya pasti lebih besar daripada 0. Ya, jadi seperti ini. Ya, maksud dari kaki tadi yang ini, kaki dari grafiknya ini. Ini kaki kiri, ini kaki kanannya. Ya, jadi di sini akan memotong sumbu X di dua titik. Kan di sini maksimum.
ya, berarti titik maksimum berarti ada di atas, sehingga grafiknya itu terbuka ke bawah, ya, terbuka ke bawah. Berarti kaki-kaki, karena terbuka ke bawah, berarti kaki grafiknya itu ada 2 yang menyentuh sumbu X, sehingga memotong sumbu X di 2 titik, ya, sehingga karena di 2 titik maka diskriminannya lebih besar daripada 0. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Demikian latihan 5.9 nomor 1 sampai dengan 3. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.